Selamat siang. Kembali lagi bertemu di Rabu Bercerita. Kali ini kita bertemunya di siang hari. Tentunya suasana yang berbeda ya. Anyway, selamat makan siang buat teman-teman yang akan menyantap makan siangnya. Harapannya makanannya mampu membuat diri teman-teman semakin kuat dan semakin sehat. Nah, seperti biasa, Rabu Bercerita tentunya akan berbagi kabar baik teman-teman. Dan kali ini masih kabar baik tentang perjalanan hidup sehat teman-temannya Perdana. Yang hari ini saya akan mengundang teman saya yang mempercayakan hidup sehatnya bersama dengan kami di Eating Reorder. Yang beliau sudah menyelesaikan programnya dan harapannya hal tersebut menjadikan sebuah perubahan yang permanen. Oke, sambil teman-teman makan siang ya, jadi bisa sambil dengerin ya cerita dari teman saya berikut ini. Saya panggil dulu ya. Saya panggilkan dulu. Cuaca hari ini cerah banget teman-teman. Harapannya secerah hati kita semua ya. Sebentar, kita menunggu dulu. Oke, bisa itu dibalik kameranya, cu. Punten. Sebentar, bentar. Oke, hai cu, apa kabar? Halo, baik Coach. Yeay, thank you banget udah menyediakan waktunya di siang ini ya. Tentunya agak sedikit mengganggu makan siang, jadi katanya makan siangnya dipercepat kita semua ya. Iya, Anyway, thank you, Cu udah hadir di sini. Yeay, itu ada Linda heeh. lagi nonton juga. Jadi teman-teman izinkan saya perkenalkan teman saya satu ini. Beliau dipanggilnya Cucu gitu ya. Jadi beliau ikut di batch Empat. 4 Eating Reorder. Jadi Eating Reorder itu ada sebuah program kesehatan teman-teman ya, yang mana kita hidup sehat seutuhnya ya, di mana kita belajar makan di sana aja. Namun hari ini bukan ceritanya Perdana yang ingin didengarkan, tentunya ceritanya Cucu. Jadi sebelumnya aku perkenalkan dulu, Cucu ini adalah seorang ibu rumah tangga, juga profesional muda teman-teman, yang nanti juga bisa dengar ceritanya apa yang menjadi kiat-kiatnya Cucu sehingga mampu menyelesaikan program ini dan juga mampu mendapatkan perubahan yang permanen. Oke cu, kita mulai aja ya, santai-santai aja. Kok saya yang nervous ya katanya. Anyway, cu, tahu Eating Reorder itu dari siapa sih? Dari Oh, Linda, dari adik Linda. aku. Tuh Linda, hai Linda. Disebut dia. Jadi teman-teman, ini memang jadinya kalau kita bilang seperti efek domino ya gitu ya. Jadi kalau ada satu orang yang mengalami perubahan yang baik, tentunya akan menginspirasi Betul. yang lain. Salah satunya di sini juga Cucu terinspirasi perubahan yang dapat kalau Linda sehingga bisa ikut Eating Reorder. Nah, setelah melihat Hai, setelah melihat perubahannya Linda gitu ya, apa yang membuat Cucu ingin ikut serta nih? Harapan apa sih yang diinginkan dengan program ini di awal? Harapannya, harapannya ya mau sehat. Oh sehat, oke. Okay. eh, Terus udah gitu suka sakit-sakit di tangan. Oke. Okay. Jadi bisa sehat lagi gitu, bisa yang mengurangi ya. Slim juga, Oke. Okay. bisa beresin berat badan juga. Yes. Gitu. Jadi tentunya tidak bisa dipungkiri ya, semakin bertambah umur kadang-kadang bisa muncul, aduh sakit gitu segala macam ya, bener ya? Bener, sakit. Ada penyakit kolesterol lah, asam Betul, urat lah, semua pada keluar. betul. Katanya kalau misalnya pas reunian, tolong dong yang diomongin bukan penyakit ya gitu ya, yang Iya, diomongin yang have fun aja. But anyway, iya. itu yang membuat Cucu jadi, oh iya saya kelihatannya perlu deh menemukan cara untuk semakin sehat. Dan tentunya tadi bonusnya
berat badannya turun gitu ya. Betul. Nah, Bener. sebelum Sesuai ikut target. betul, sebelum ikut eating reorder, pernah tahu nggak sih sebenarnya di eating reorder itu ngapain aja di awal? Nggak pernah tahu. Sama Terus sekali. lihat Linda juga. Ah, Terus lihat Linda juga badannya, wah kaget dong liatnya. oke. Kok bisa gitu ya? Iya, iya, Sedangkan iya. saya mau turun 2 kilo ya susah banget. Oke, 2 oke. kilo saya target nggak bisa, susah banget. Kala Terus itu belum bisa. lihat Linda tuh kayaknya, wah kok bisa sih foto before afternya tuh kurus banget Oke. gitu loh. Jadi ya iseng-iseng nanya sama Linda. Terus dia juga Ah, yang semangatin buat, ayo ikut katanya, coba deh. yes, yes. Beneran loh, dapat sehatnya, dapat kurusnya, dapat slimnya katanya gitu. Dia Oke. yang selalu nyemangatin. Iya, keren. Thank you banget buat Linda untuk nyemangatin cucu ya. Nah, di awal belum tahu ngapain gitu ya. Terus eh, mau lebih sehat. Tapi di awal itu ada punya ekspektasi nggak sih kalau ngomongin berat badan mau turun berapa kilo gitu di awal? Oh iya, pasti itu pertama. Oh, itu Itu yang pertama, itu pertama. pertama. Oke. Jadi di Itu awal yang pertama. harapannya gimana? Harapannya berapa banyak yang Saya tuh mau? bisa harapannya itu di bawah 55 kilo. Oke, siap. Sebelumnya Terus sih 55 oke lah, 55 oke lah. Dari 63,3 ke 55 oke lah, ya kan? oke, Nah, terus dari gitu diet, 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 diet. Dari 63 turun jadi oke. 60. Naik lagi 1, turun lagi 60. Wah, ini nggak bener nih. Terus dari Eh, gitu, lihat Linda eh, dengan posturnya kayak gitu. hmm, Wah, boleh nih kayaknya ikut. Terus tanya sama suami, terserah katanya kalau mau ikut, katanya gitu. Kan eh, bukan cuma slim doang yang kita dapat, sehat agree. juga gitu loh. Yay. Jadi di awal sudah punya harapan seperti apa? Oke, nah kita lanjut deh. Setelah ikutan pertemuan pertama gitu ya, dan Mm, melaksanakannya, mm, menurut Cucu gimana nih? Apakah sulit atau sulit banget atau bagaimana? Oh enggak. Enggak sulit, gampang banget. Awalnya Oke. tuh saya beratnya itu karena pagi-pagi tuh harus bangun, Mhm. masakin bekal anak-anak. Terus Oke. gimana saya harus masakin bekal saya kalau Oke. misalkan waktunya tuh nggak cukup coach untuk Oke. masakin anak-anak, bawa bekal ke sekolah, masakin untuk saya sendiri gitu. Awalnya tuh ragu Oke. gitu. Terus Awalnya ragu. Oke. terus eh, cari kesempatan gimana caranya saya bisa ikut eating reorder. Katanya Linda bilang, kasih masukan. Lu timbang-timbang dulu katanya. Lu Mhm. timbang-timbang Sabtu Minggu, nanti Oke. Senin sampai dengan Jumat, lu bisa tuh simpen di kulkas. Kalau lu mau masak lu keluarin gitu. Oke. Oke. Jadi bikin mudah gitu loh. Nggak yang gampang, nggak yang sulit-sulit banget, gampang banget. Oke. Jadi di awal itu memang seperti biasa bangun pagi untuk persiapan bekalnya anak ya. Namun yang jadi Ah, hambatan di awal adalah, aduh gimana ya, sempet nggak ya waktunya. Namun ternyata ada insight, ada masukan bahwa mudah ya. Yang perlu dilakukan ya persiapan yang cukup dan tepat gitu ya. Seperti yang tadi disarankan juga dilakukan oleh Cucu. Jadinya weekend digunakan sebagai waktu untuk preparation. Jadi apapun, walaupun sebagai ibu rumah tangga juga punya aktivitas bisa pekerjaan, juga, itu bisa dilakukan, bener ya? bisa banget. Dan itu bisa berarti sampai sampai bawa apa untuk perbekalannya itu untuk Untuk makan siang sampai sama makan malam. oh, Saya oh makan makan malam malam juga. itu di sore, Oke, oke. sore. Oke. Jadi saya pecah untuk dua bekal. Yes, yes. Jadi untuk bekal siang, untuk bekal sore, gitu. Oke. Sama buah Wah, untuk snack siang. jadi semuanya dapat ya Dapat. dengan persiapan yang tepat dan tapi memang kembali maunya dulu ya, Cu ya. Hmm. Cucu pasti setuju ya. Yang penting Ada niatnya mau dulu. dulu. Betul, betul. Yang penting niatnya dulu. Niat pertama tuh slim. Harusnya sih niat pertama sehat ya. Sehat betul. Kedua, pertama sehat, kedua slim gitu loh.
Oke, dapat jadi kurus. betul. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya kendala, ay gimana ya coach gitu ya persiapannya gitu ya. Bisa lagi excuses jadi anak saya banyak. Oh, kok anaknya jadi dikedepankan. Tapi ini ada jawabannya nih. Barusan Cucu baru ceritain. Jawabannya teman-teman persiapan. Disediakan waktu untuk persiapan. Ternyata semudah itu kok gitu ya. Nah, Cu, persiapan udah oke, semuanya ternyata semudah itu. Nah, hal ini setelah sudah diselesaikan programnya, jadi sebuah kebiasaan dong ya berarti ya. Oh iya dong, sampai sekarang kok, Keren, sampai keren, keren. sekarang tuh masih Bawa bekal. tiap hari bawa bekal dan Oke, sudah terbiasa dengan bekal-bekal yang baik. saya bawa. Nah, di awal ikut program gitu ya, Cuk, Hmm? eh, adakah apa namanya cerita-cerita menarik yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman? Banyak sih coach. Nah, banyak, oke. Banyak Boleh, boleh, perubahan boleh di ceritakan. badan, terutama Oke. terutama di badan. Iya, iya, Di iya. badan tuh yang pas kaget, ini sorry ya, em, aku pakai daleman, Iya, biasa kan ditambah-tambahin tuh, di oke. disambung-sambung, Oke. ya kan? Karena apa? Nggak muat coach, nggak muat. Nah terus dari itu kemarin iseng, loh kok ini longgar ya? Coba dicopot, gitu kan? Akhirnya sekarang udah nggak pakai tambelan lagi, udah nggak pakai sambung-sambungan lagi. Keren, keren, keren. Terus udah gitu Hmm. eh, baju semua tangan-tangan tuh udah yang sempit ngepres kalau Ya, ya, dipakainya tuh ya. Terus ya, sekarang udah yang longgar-longgar, udah yang enak dipakai, terus bisa pakai crop top ya. yang fashionable Bisa, kayak Linda. bisa gaya ya, bisa gaya Iya, ya, bisa benar-benar. gaya. Nah, terus udah gitu cincin coach. Kenapa Cincin dia cincinnya? nggak muat. Cincin Oke. benar-benar nggak muat ini, tangannya gendut banget. Tapi sekarang sudah muat coach. Ngomong-ngomong soal cincin, saya juga mau ikutan. Dulu cincinnya saya itu letaknya di sini, jari manis, teman-teman. Tapi sekarang udah pindah karena udah longgar. Kebayang Oh, kan sama seperti Cucu tadi ya? iya. Ini kendor Tos, banget. tos. Tadinya benar-benar nggak itu aja. Keren, keren, keren. Nah, kurang lebih ceritanya itu. Dan sekarang kalau aktivitas di luar gitu, Cuk, Mm-mm. kan banyak tentunya pasti semuanya manusia tidak lepas yang namanya kegodaannya godakan makan gitu ya, gorengan ataupun mungkin pas meeting-meeting segala macam. Gimana cara nyikapinnya, Cu? Tuh. Oh, kalau gorengan saya kalau ditawarin orang kantor, Cuk, gorengan nggak? Nggak sih, thank you. Harus lebih sering-sering menolak, Oh gitu. berani menolak. Cuk, ini nggak, thank you, nggak makan gorengan. Mereka udah tahu coach kalau ada Hmm. gorengan, lu mah nggak usah ditawarin deh, lu nggak bakal makan katanya gitu. Kalau misalkan ditawarin gorengan, ditawarin apa gitu, lu Hmm. mah pasti nggak makan deh. Jadi nggak ditawarin coach, mereka udah tahu saya nggak makan gorengan. Oke. Jadi hal itu intinya bagaimana kadang-kadang kan kita ya pasti ya namanya kalau misalnya kita di satu lingkungan terus kita beda sendiri gitu ya. Ini hal terjadi dengan saya. Jadi bahasanya apa? Dibully gitu ya. Ngapain sih lu diet Benar. diet gitu. Udahlah, gak apa-apa. Tapi kalau tadi message yang disampaikan oleh Cucu, ya penting untuk berani bilang enggak gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa itu belum baik gitu ya bagi tubuh kita. Kita tahu gitu ya. Nah, ada nggak lagi yang jadi pembeda misalnya yang sebelum ikut eating reorder dan yang sekarang ada hal yang berbeda nggak? Selain tadi bajunya gitu ya, makin 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 bisa muat gitu ya, cincinnya, ada yang berubah lagi kah yang menjadi lebih baik yang Mindsetnya, selama dialami? Mindset, ya kayak gimana dengan mindsetnya? mindsetnya tuh udah berubah. Kalau lihat makanan yang santan-santan, kalau lihat makanan yang berminyak-minyak tuh kayaknya udah yang, kayaknya ada yang, aduh, itu penyakit itu. Itu nggak benar itu. Kayaknya lihatnya udah yang udah nggak serak dok, coach, udah nggak yang Udah jadi gimana gitu, udah nolak aja gitu. Karena apa? Udah tahu gitu itu makanan bisa bikin penyakit. oke. Jadi yang juga Mindsetnya berubah. terbentuk
mindsetnya berubah, jadi udah lebih ngerti yang sebenarnya bagus buat badan kita itu apa ya. Dan juga mungkin kita punya kesamaan kali ya, kalau misalnya ke supermarket yang disamperin sekarang island apa Buah, nih? Buah ya, buah sama sayur sayur ya. yang dicari itu yang Udah pertama udah kali dicari. kalau dulu kalau kalau makan mesti ada nasi gitu ya, tapi sekarang kalau tanpa sayur rasanya jadi hampa. Sama nggak ya? Iya benar. Tanpa sayur kayaknya ada yang kurang gitu kalau makan sayur, God. So, jadi makin favorit. Nah, terus kebiasaan lain lagi ada nggak yang jadi ada gitu? Karena kan kita di eating disorder itu kan makannya 6 kali gitu ya katanya lagi makannya 6 kali, terus juga apa jalan santai, tidur 8 jam. Itu menjadi sebuah kebiasaan baru kah Benar. buat cucu? Benar, kebiasaan baru. Sangat-sangat menolong. Terus udah gitu ngebantu saya tuh buat tidur lebih pagi, bangun lebih fresh. Oke. Sebelumnya Mm-mm. gimana? Sebelumnya kadang tidur jam 12, jam Oke. 11 udah masuk kamar, jam 12 masih belum tidur, masih melek liatin handphone, nggak bisa tidur. Kalau sekarang tuh Oke, udah oke. yang masuk kamar, pakein baju anak, kasih minum susu, langsung plak tidur. Udah yang enak gitu tidurnya. Udah otomatis ya, karena tadi udah Udah kebentuk mindset otomatis. bahwa memang tidur itu merupakan hal yang penting ya. Ya, By the way, betul. suara saya masih kedengaran kan? Soalnya di sini Jelas. anginnya kenceng sekali, nampaknya saya pikir suara saya kurang terdengar jelas di sana. Jelas. Jelas Jelas ya. banget, Coach. Oke, nah boleh di-share dong untuk memotivasi teman-teman juga ya, bukan untuk apa banding-bandingin. Dari sejak awal sampai dengan sekarang itu udah bergeser berapa kilo nih, Cuk? 8-9 kilo. 8-9 kilo. Dan itu apakah sesuai dengan ekspektasi di awal atau Sangat, bagaimana? sangat sesuai. Malah di bawah ekspektasi. Lebih Ekspektasi. lebih malah ya, lebih lebih dari yang diharapkan ya. Lebih dari yang diharapkan. Benar. Yeay, keren-keren banget. Dan harapannya juga tentunya itu jadi sebuah perubahan yang permanen, bener nih cuy ya. Sangat, sangat permanen. Naik juga paling cuma 0,35, Yes. 0,6. Naiknya dikit gitu loh. Meskipun kita cheating kayak hari apa, kayak liburan gitu. Meskipun Oke. cheating dikit, naiknya tuh nggak banyak gitu loh. Nggak yang sampai 2-3 kilo gitu, nggak. Makanya Bahasa si tetap cheating. on Jadi maksudnya progress. ya, tidak terhindarkan. Namanya manusia itu pasti tidak sempurna. Kadang-kadang dihadapi hal-hal yang bisa membuat kita hilaf. Namun Hmm, yang tadi cucu cerita, sesegera mungkin back on track back gitu ya. on track. Heeh. Yang jadi salah kan adalah kalau misalnya hari ini lewat terus udah seminggu ini wah jadi seminggu bablas, Hmm. parah dong ya. Dan harapannya segera back on track, bener ya cuy ya. Oke. Nah menurut cucu sendiri eh, hal seperti ini kan tentunya, oh ya saya lupa bertanya tadi, kan suami bilang support, melihat hasil yang didapatkan keluarga itu gimana perasaannya? Keluarga itu kan, keluarga jadi ikut, suami jadi ikut, Coach. Oke, keren. Jadi ikut, Terus eating reorder, terus dia ngelihat perubahan saya, terus cerita ke teman-temannya, katanya iya saya tuh berhasil, dietnya berhasil katanya, pola makannya berhasil katanya, makanya dia bisa ikutan, Coach. Yeay, memang yang paling penting adalah seperti yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau satu orang bertobat, tentunya sisi rumah diselamatkan gitu ya. Keren, Betul. keren banget. Jadi hal ini memang penting untuk kita bagikan ya cuy ya, karena kan memang kalau kita bilang apa ya, memang semudah dan semenyenangkan itu ya. Kalau teman-teman belum coba, teman-teman belum tahu. Dan ini tadi teman-teman sudah dengar ceritanya cucu, apa yang beliau alami gitu ya. Manfaatnya juga merubah mindset. Dan tadi mungkin yang sakit-sakit di awal masih tetap muncul nggak, Cuk? Udah berkurang sih, udah nggak Udah terlalu. makin kurang. Yay, keren-keren banget. Jadi teman-teman tadi udah dengar ceritanya dari cucu gitu ya. Apa yang dilakukan, kiat-kiatnya seperti apa, bagaimana
eh, mungkin ini perlu diinformasikan ke teman-teman di Eating Reorder itu nanti kita akan dikumpulkan dengan komunitas yang punya tujuan yang sama ya, mau makin sehat, sehingga kalau kita lakukan bersama-sama tentunya menjadi lebih ringan. Jadi tadi insight-insight, pengalaman-pengalaman dapat dibagikan dan tentunya bisa saling melengkapi. Keren banget ya, Cu. Nah, teman-teman, Cucu juga ini loh ikut serta berperan sebagai asisten coach di Eating Reorder. Nah, boleh tahu dong kenapa Cucu mau ikut serta? Mau sharing-sharing ke teman-teman, ke orang-orang, kalau saya bisa, Yes, mereka juga bisa gitu loh. Terus bener banget. saya bisa sehat, saya bisa dapat slimnya, mereka juga bisa gitu loh. Kayak saya. Jadi ya Yes, kita share-share makanan yang saya tahu, dibagi-bagiin aja coach ke mereka-mereka. benar ya. Jadi memang kalau kalau dibilang kalau berkelimpahan itu tidak melulu mengenai harta gitu ya. Apa yang kita Betul. peroleh, waktunya, pengetahuan kita dibagikan kepada teman-teman di luar sana itu juga bisa menjadikan berkat juga bagi teman-teman di luar sana. Anyway, Cu, thank you banget buat waktunya Sama-sama. gitu ya. Saya bersyukur banget apa atas yang sudah diperoleh oleh Cucu dan harapannya hal itu bisa menjadikan Cucu dan keluarga menjadi sebuah perubahan yang permanen dan tentunya semakin sehat. Dan terakhir dari Cucu ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Hmm, apa ya? Nggak ada sih. Mau Nggak ada sampaikan ya, apa? udah semua ya. Pokoknya ikut reading order deh. Kalau mau sehat, Oke, ikut reading order. Terus udah gitu dapat bonusnya itu slim. Slimnya tuh sesuai dengan ekspektasinya kita gitu loh. Kalau kita mau turun berat badan berapa, ya itu yang akan diperoleh gitu kalau kita ikut ikut reading reorder gitu loh. siap siap. Thank you banget ya Cu, sudah meluangkan waktunya di siang ini. Jadi makan 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 siangnya dipercepat. Iya coach. Itu aja dari kami berdua teman-teman. Thank you semua buat teman-teman yang mau hidup semakin sehat seutuhnya tanpa obat-obatan dan tanpa suplemen apapun. Nanti bisa coba cek ke Instagramnya Cucu atau cek Instagram saya. Bisa tanya-tanya langsung aja. Nanti kita akan sharing informasi. Oke, sampai Thank ketemu lagi you. Cu. Sampai ketemu lagi teman-teman di minggu depan. Bye-bye. Bye.